I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Baiklah, di sini kami dari kelompok 4 mengambil tema dengan perencanaan produksi dan persediaan dengan program linear, di mana dengan dosen pengampu Ibu Insinyur Raja Nidi Siregar MSc. Kami terdiri dari 6 anggota kelompok, yang mana masing-masing anggota ini memiliki tugasnya sendiri-sendiri yang akan menyampaikan materinya. Nah, untuk material topik kita dalam bab ini adalah perencanaan produksi dan persediaan dengan program linear. Kedua, masalah alokasi sumber daya. Ketiga, metode simplex. Keempat, metode pemilihan dan penggantian mesin. Nah, untuk materi pertama ini akan disampaikan oleh teman saya yang bertugas. Hai semua, perkenalkan nama saya Adi Irmata Pubolon, NPM 228150037. Nah, di materi yang pertama adalah perencanaan produksi dan persediaan dengan program linear. Apa sih program linear itu? Program linear adalah salah satu metode dalam ilmu manajemen untuk mengelola sumber daya yang terbatas untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Seperti yang kita ketahui, bahwa dalam kehidupan organisasi sehari-hari selalu dihadapkan kepada keterbatasan fasilitas produksi. Nah, jadi tujuan perusahaan adalah memaksimumkan keuntungan. Dalam hal ini terdapat 2 fungsi yang harus diformulasikan, yaitu yang pertama adalah fungsi tujuan atau objective function, dan yang kedua adalah fungsi kendala atau constraint function. Kenalkan, nama saya Sindika Mesitorus dengan MPM 2281553. Beberapa gambar tentang masalah-masalah khusus yang sekiranya dapat diselesaikan dengan program linear adalah sebagai berikut. 1. Masalah distribusi barang. Masalah distribusi barang dari beberapa tempat asal barang ke beberapa tempat tujuan atau disebut dengan destination. Bagaimana cara memenuhi semua tempat tujuan secara efektif dengan jumlah barang yang tersedia, tetapi harus dengan total biaya transport yang paling murah. 2. Distribusi barang. Distribusi barang dari beberapa gudang ke beberapa pabrik yang dimiliki suatu perusahaan. Misalnya, sama dengan butir 1. Namun, di sini usaha kombinasi menurunnya biaya produksi dan biaya distribusi. Atau bila produksinya mempunyai berbagai ragam penghasilan atau disebut dengan revenue di berbagai daerah pemasaran, maka di sini perlu usaha meningkat maximizing penghasilan. Perkenalkan, nama saya Ernita Sitinjak, NPM 221500095. 3. Alokasi bahan baku yang jumlahnya terbatas untuk digunakan membuat berbagai jenis barang sehingga total keuntungannya maksimum. 4. Alokasi dari berbagai fasilitas produksi yang terbatas kapasitasnya untuk membuat produk sesuai dengan kebutuhan. Misalnya, bagaimana cara mengatur penggunaan jam mesin untuk memenuhi barang yang diminta, agar biayanya paling minimum atau keuntungannya maksimum. Suatu produksi, bila permintaannya musiman atau seasonal. Dalam hal ini, kita harus mengalokasikan kapasitas yang tersedia untuk berbagai masa produksi barang-barang yang dibuat sesuai dengan keperluan, sehingga kita dapat mengurangi biaya. 6. Masalah produksi campuran atau mix production, yakni kombinasi produk dengan porsi untuk menciptakan keuntungan maksimum. Baiklah, perkenalkan, nama saya Yusuf Randi dengan NPM 221500045. Di sini saya akan menyampaikan materi kita yang ketiga, yaitu tentang metode simplex. Nah, metode simplex adalah bagian dari metode LP yang dapat dipakai dalam implementasi sistem perencanaan produksi tersebut. Metode simplex merupakan prosedur perhitungan yang berulang atau yang disebut iteratif, di mana setiap pengulangan berkaitan dengan satu pemecahan dasar.
Jadi, metode simplex digunakan untuk menyelesaikan masalah optimasi yang melibatkan 3 variabel atau lebih yang tidak dapat diselesaikan oleh metode grafik. Metode simplex adalah metode yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang memiliki lebih dari 2 variabel. Metode simplex didefinisikan pula sebagai cara menyelesaikan permasalahan yang memiliki variabel keputusan minimal 2 dengan menggunakan alat bantu tabel. Baik, perkenalkan nama saya Bintang Sinambela, saya dari kelompok 4 dengan NPM 228150085. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode-metode pemilihan dan penggantian mesin. Secara teoritis, ada beberapa metode yang dapat dipergunakan sebagai pedoman atau petunjuk dalam penggantian mesin lama dan pemilihan atau pembelian mesin baru. Metode-metode pemilihan dan penggantian mesin yang dapat dipergunakan adalah 1. No cost saving approach. Metode ini menekankan adanya penghematan yang diperoleh dari mesin-mesin yang dipilih. Dalam hal ini, perlu diperbandingkan antara recurring cost dan non-recurring cost, serta depresiasi dari mesin-mesin yang dipilih. Contoh, A. Mengurangi perjalanan bisnis, B. Mengurangi limbah dan membiasakan daur ulang, C. Mengoperasi kendaraan operasional, D. Mengecek penggunaan dan perbaikan fasilitas, E. Mempertimbangkan riset dan pengembangan. Dilanjutkan dengan Total Life Average Approach. Pada pendekatan ini, semua biaya per tahun dibandingkan termasuk semua biaya untuk memiliki mesin tersebut dan taksiran semua biaya operasi dari mesin itu selama hidupnya. Semua biaya pergantian dijumlahkan dan dibagi dengan umur mesin tersebut. Maka diperoleh biaya total rata-rata setiap tahun apabila kita memiliki dan mengoperasikan mesin tersebut. Untuk menentukan mesin mana yang akan dipilih, maka biaya total rata-rata tersebut diperbandingkan. Perkenalkan, nama saya Alipisia, NPM 2281587. Sini saya akan menjelaskan metode-metode pemilihan dan penggantian mesin. 3. Present worth method. Present worth adalah nilai pada saat sekarang ini dari jumlah dana atau uang yang diinvestasikan untuk suatu jangka waktu tertentu atau sekian tahun dari masa sekarang dengan suatu tingkat bunga atau interest rate tertentu. Rumus dan formulanya adalah S sama dengan P dalam kurung 1 tambah I. Dan 4. The new MAPI formula. Metode ini memperbandingkan modal ditanam atau capital charge atau capital loss dengan ketidaksempurnaan operasi atau operation inferiority. Apabila modal ditanam tinggi, maka ketidaksempurnaan rendah, dan sebaiknya apabila modal ditanam rendah, maka ketidaksempurnaan tinggi. Formula ini sulit untuk diterapkan sehingga sangat jarang digunakan. Contoh Adalah kesimpulan. Kesimpulannya dari bab ini adalah bahwasannya setiap jenis sistem produksi memerlukan proses perencanaan dan pengendalian yang berbeda. Setiap jenis sistem manufaktur mempunyai kelebihan dan kekurangan. Perencanaan dan pengendalian produksi bertujuan agar aktivitas produksi berjalan seefektif dan seefisien mungkin. Dengan membuat perencanaan produksi dan persediaan dengan program linear secara matematis yang akan digunakan untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pengalokasian sumber daya yang terbatas untuk mencapai optimasi, yaitu dengan memaksimumkan atau meminimumkan fungsi tujuan yang bergabung pada sejumlah variabel input. Terima kasih. Pembuatan minyak goreng, di mana tahap pertama untuk menghasilkan minyak goreng ini dilakukan dengan pengumpulan buah kelapa sawit. Dilakukan tahap perebusan buah kelapa sawit. Proses ini dilakukan untuk membunuh enzim yang dapat merusak hasil dari minyak tersebut. Setelah dari perebusan, masuk ke tahap perontokan buah, di mana tandan buah sawit yang telah berada di pabrik pada umumnya masih tertancap pada tangkainya, hingga buah perlu dilepaskan dari tangkainya. Setelah melalui proses sebelumnya yang mempermudah perontokan, buah dilepaskan dengan metode bantingan, yang dilanjutkan dengan penggunaan mesin terser untuk memisahkan buah dari berondongnya. Setelah itu, dilakukan pemerasan daging buah. Daging buah akan dimasukkan ke dalam mesin pengompres yang akan memeras buah tersebut dan menghasilkan minyak kasar yang masih bercampur dengan daging buah atau ampas buah. Setelah itu dilakukan penyaringan minyak kasar, crude
oil tank yang bertugas memisahkan ampas dan minyak, mesin deprecator untuk mendapatkan kandungan minyak yang masih terdapat di dalamnya. Setelah itu, pemisah minyak dengan air, minyak, air, dan massa. Minyak ditampung pada continuous setting tank yang kemudian akan dibawa ke oil tank. Kemudian masuk ke tahap pemurnian minyak. Minyak dimasukkan ke dalam vacuum dryer yang untuk membuang kandungan air yang masih ada hingga volume minyak minimal atau di bawah ambang batas. Pemurnian minyak juga umumnya dilakukan 2 kali proses penyulingan sehingga dapat menghasilkan minyak goreng yang lebih jernih.